Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik, itu namanya emangnya tujuan hidup manusia cuma cari duit. Nah, setelah yang satu ini. Jadi teman-teman, hari ini saya akan membahas pertanyaan tadi gitu ya. Emangnya tujuan hidup manusia cuma cari uang gitu kan, cari duit. Nah, saya akan membukanya dengan sebuah cerita yang saya sadur di buku Badai Pasti Berlalu halaman 99 gitu ya. Saya akan cerita tentang kisah sapi, anjing dan kera. Jadi ada Alkisah, Tuhan menciptakan sapi, anjing dan kera ketika Tuhan berkata kepada sapi, "Saya akan memberi kamu umur 60 tahun. Pekerjaanmu setiap hari adalah membajak sawah dari pagi sampai sore. Nah, dagingmu akan dimakan, tandukmu jadi obat, kulitmu jadi aksesoris perhiasan." Sapi menjawab, "Wah, kok hidup saya menderita sekali. Saya cuma mau 30 tahun saja." Nah, padahal tadi Tuhan berkata harusnya 60 tahun kan. Tapi ya, saya cuma ingin 30 tahun aja. Sapi ngomong kayak gitu. Akhirnya seperti yang kita ketahui, umur sapi rata-rata 30 tahun. Dan betul, memang sapi ini rata-rata usianya 30 tahun nih teman-teman ya. Terus kemudian Tuhan berkata kepada anjing gitu ya, "Saya akan memberi kamu umur 30 tahun. Ya, pekerjaanmu setiap hari mengawasi rumah dan menjaga majikan." Anjing menjawab, "Wah, kok cuma begitu? Pasti membosankan sekali." Anjing menjawab, "Wah, kalau gitu saya pingin separuhnya aja deh. Saya pingin cuma hidup 15 tahun aja. Saya nggak pingin lama-lama." Akhirnya hidup anjing rata-rata kan 15 tahun, nggak lebih gitu ya. Nah, terakhir Tuhan berbicara kepada kera. "Oke lah, tugas kamu paling ringan, kera. Ya, kamu cuma menghibur orang, lompat sana lompat sini. Ya, saya kasih umur kamu cuma 20 tahun aja ya, cukup ya." Wah, kera menjawab, "Waduh Tuhan, hidup 20 tahun hanya untuk menghibur? Bosen lah, kapan saya gantian dihibur?" Wah, si kera menjawab seperti itu. "Saya minta separuhnya aja juga, 10 tahun aja, nggak pengen lama-lama." Ya, tadi Tuhan ngasih 20 tahun, tapi si kera ngomong 10 tahun aja. Nah, itulah sebabnya umur kera rata-rata 10 tahun saja. Dan manusia, ini yang terakhir ya, manusia ditanya sama Tuhan, "Kamu akan saya ciptakan menjadi manusia yang paling mulia, berakhlak dan menjadi panutan bagi setiap makhluk di muka bumi. Berakal budi dan menjadi makhluk yang mendekati kesempurnaan. Bagaimana kalau saya berikan kamu umur 25 tahun? Wah, dengan serakahnya manusia menjawab, "Bagaimana kalau umur sapi, anjing dan kera saya ambil? Terlalu singkat Tuhan, umur cuma 25 tahun doang. Saya pingin semua tadi yang umurnya sapi, umurnya anjing, umurnya kera, saya ambil semua. Toh mereka cuma ambil separuhnya doang kan?" Nah, Tuhan menjawab, "Baik, gak masalah. Terjadilah seperti apa yang kamu inginkan," gitu ya. Akhirnya usia manusia rata-rata tadi 25 tahun ya dari Tuhan. Habis itu ditambah usia sapi 30 tahun, ditambah usia anjing 15 tahun, ditambah usia kera 10 tahun. Jumlahnya 80 tahun. Ya, itu rata-rata umur manusia. Ya, ini ada fase-fase kehidupannya ternyata teman-teman. Ya, 25 tahun di awal tadi itu menjadi manusia seutuhnya gitu ya. Ada yang merawat Anda ketika bayi, disekolahkan sampai tamat sarjana sehingga cukup nyaman sampai usia 25 tahun. Anda sudah nyaman. Ya, ketika Anda umur 0 sampai 25 tahun itu Anda nyaman. Lalu yang kedua, fase kehidupan sapi, tadi 30 tahun teman-teman ya. 25 sampai umur 55 tahun gitu ya. Jadi 30 tahun berikutnya. Inilah saatnya manusia menjadi sapi. Jadi dari usia 25 sampai Anda umur 55 tahun, Anda ini saatnya jadi sapi. Maksudnya apa? Dari pagi sampai malam harus bekerja, stres karena finansial, fisiknya kadang-kadang terkuras, belum lagi masalah keluarga. Ya, pokoknya dihabisin betul-betul, ya, tenaganya habis, betul-betul mirip sapi. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, fase kehidupan berikutnya itu fase usia anjing tadi teman-teman, 15 tahun. Jadi udah 25 tambah 30 kan 55. Berarti sekarang usia 55 sampai 70 tahun. Nah, usia manusia 55 sampai 70 tahun itu ngapain? Ini seperti fase kehidupan anjing ternyata. Inilah saatnya manusia menjadi seperti anjing gitu ya. Dari pagi sampai malam mengisi masa pensiunnya dengan menjaga rumah. Ya, ketika anaknya sekolah dan bekerja, maka dirinya harus menjadi standby, harus siap untuk mengangkat telepon dan membuka pagar rumah untuk menyambut teman-teman anaknya. Udah mirip belum? Disuruh jaga di rumah, ya kalau ada apa-apa standby gitu kan. Ini usia fase berikutnya. Lalu yang terakhir, tadi usia kera kan diambil nih 10 tahun. Berarti dari usia 70 sampai 80 tahun teman-teman.
Nah, ini fase-fase kehidupan tanda kutip seperti kera gitu. Inilah tiba saatnya manusia menjadi kera ya, setiap hari goyang badan, pantat dan kepala hanya untuk menghibur cucunya. Jadi sudah punya cucu, kita ini sudah usia 80, udah usia lanjut, kita ini kerjanya cuma menghibur cucu gitu ya, kita cuma bermain dengan cucu kita gitu. Apa bedanya kita dengan kera gitu kan? Nah ini sebetulnya cerita ini tuh lucu gitu ya, kayaknya nggak masuk akal, tapi ternyata kalau di logika ada benarnya juga teman-teman. Tapi ini saya nggak ingin terjadi seperti ini ya, ini kehidupan banyak orang ini kan kebanyakan seperti ini gitu ya, tapi saya nggak ingin terjadi seperti ini. Saya ingin jadi manusia seutuhnya 80 tahun. Jadi dari 0 sampai 80 tahun itu jadi manusia seutuhnya, bukan cuma sekedar dari 0 sampai 25 aja manusia seutuhnya, tapi dari 0 sampai 80 tahun itu bisa jadi manusia seutuhnya, bukan sebagai sapi, sebagai anjing tanda kutip, sebagai kera tanda kutip, bukan, namun sebaliknya. Saya ingin sebagian besar masa hidup saya gunakan untuk berkarya gitu kan. Nah, saya ingin hidup panjang umur dan mengisi hidup saya dengan karya-karya dan menjadi dampak positif buat banyak orang. Nah, cerita ini teman-teman, ini membuat kita apa ya, membuat kita merefleksikan diri kita gitu. Jangan-jangan selama ini kita mau jadi apa sih ke depannya? Kita ini umur 25 sampai nanti ke depannya sampai umur 55 tahun bahkan 80 tahun, kita ini mau jadi seperti apa? Ya apa kita cuma diperalat atau diperbudak oleh yang namanya tipe pekerjaan, oleh uang, ya kan? Oleh kekuasaan atau apa? Nah, sedangkan sebetulnya manusia diciptakan dengan begitu luar biasa, dengan begitu sempurna gitu ya. Udah mendekati kesempurnaan, tetapi seringkali kita tidak paham. Kita hanya memaknai bahwa kehidupan ini ya udah cari duit, selesai. Ya kita menikmati apa yang kita bisa kita beli dengan uang, ya sudah. Gitu kan, kita jarang merenung. Setelah ini kita mungkin Anda masih usia 25, 30 tahun, ada yang usia 18 tahun. Kira-kira penonton saya ini kan usia 18 sampai 35 tahun. Nah, setelah itu Anda cuma bekerja keras, setelah itu dapat uang. Apakah itu tujuan hidup kita? Kalau saya sih bukan apa ya, bukannya kita ini nggak butuh uang ya, kita tetap butuh uang, tapi uang ini bukan sebagai tujuan hidup. Uang ini hanya sebagai alat teman-teman, alat untuk kita untuk punya kehidupan yang kita bisa pilih. Maksudnya apa? Kalau kita hari ini nggak, tanda kutip ini kita kekurangan uang teman-teman, ya kita nggak bisa memilih apa yang kita makan, apa yang kita bisa berikan untuk anak kita, ya kan? Anak kita mungkin sekolahnya di tempat mana, kita nggak bisa pilih karena terbatas biaya, contohnya gitu. Tapi kalau kita menggunakan uang ini sebagai alat untuk bisa memenuhi pilihan kita, atau kita bisa memilih sesuatu yang lebih baik, kenapa enggak? Nah, jadi saya lagi teman-teman, uang ini bukan tujuan akhir. Jangan sampai kita terjadi hidup kita seperti ini, seperti sapi, seperti kera, seperti monyet, ya kan? Kita harus jadi manusia seutuhnya. Dari 0 sampai mungkin bahkan nanti ketika kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita ini jadi manusia yang seutuhnya, yang bisa bermakna buat orang lain. Dan uang itu bukan sebagai tujuan, uang itu sebagai alat untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa berdampak buat orang lain. Jadi itu aja sharing dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kalau Anda belum punya buku ini, Badai Pasti Berlalu, Anda bisa, saya kasih nomor admin di bawah di kolom deskripsi. Semoga ini bermanfaat. Sharing ke teman-teman Anda kalau suka video ini, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.